Pertama mengenai masalah pemilu kada, termasuk masalah penganggarannya, apa saja strategi dan langkah-langkah Polri untuk Pilkada serentak 2017. Polri sudah menggelar suatu operasi yang bernama Mantap Praja 2016. Yang utamanya kita berupaya melakukan langkah-langkah tentunya preventif dan juga represif bila hal itu diperlukan. Langkah-langkah preventif ini diantaranya melakukan mapping kerawanan untuk melihat daerah-daerah mana saja yang kita anggap rawan dari 101 pemilihan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Banyak faktor, variabel-variabel yang kita tentukan, mulai dari karakteristik masyarakat, sejarah konflik, dan lain-lain, termasuk kerawanan wilayahnya, sehingga kami mengkategorikan kerawanan dalam dua. Yang pertama lah yang disebut rawan 1, yaitu rawan 1 rawan tapi cenderung potensi konflik dan potensi gangguannya relatif lebih rendah dibanding dengan rawan 2. Rawan 1 kita identifikasi sebanyak 89 dan kemudian rawan 2 sebanyak 18. Ini yang kita lihat nih. Kemudian kita juga sudah menyiapkan personil untuk mendukung pengamanan pilkada itu sebanyak 71.969 personil. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan cipta kondisi, bukan untuk memenangkan salah satu partai atau satu calon, cipta kondisi agar situasinya kondusif. Jadi melakukan pendekatan dengan semua stakeholder agar mampu memainkan perannya sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari koordinasi dan KPU, Panwaslu di semua tingkatan, kemudian juga koordinasi dan Pemda, pasangan calon partai dan pendukungnya agar mereka bermain secara sehat, kemudian juga dengan media agar mereka mendinginkan, tidak memanaskan, dengan aparat keamanan terutama TNI dan kelompok Linmas perlindungan masyarakat yang direkrut oleh Pemda, juga dengan segenap stakeholder, elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka juga menggunakan hak pilih tapi juga memiliki peran-peran untuk mendinginkan suasana. Kemudian ada Brimob dari Mabes yang akan kita perbantukan di beberapa daerah yang kita anggap Polda yang cukup rawan. Lebih dari 5.000 Brimob, mulai ke Aceh, Metro Jaya, Papua, Gorontalo sampai dengan Jambi. Ada 12 Polda. Logistik kita juga inventarisasi dan kita distribusikan sesuai penggunaan masing-masing, termasuk menempatkan sabara untuk mengawasi dan membantu pengamanan logistik pilkada. Di logistik pilkada ini dimaksud mulai dari kotak suara, surat suara, dan lain-lain, termasuk pencetakannya. Ini betul-betul kita tempatkan juga bagi tugas anggota untuk melakukan pengamanan supaya produksinya lancar, distribusinya lancar, jatuh ke tangan penyelenggara pemilu betul-betul tidak ada yang bocor. Kemudian melakukan inventarisasi lokasi 99.000 lebih TPS di 101 wilayah. Kemudian kita kategorikan TPS-TPS itu dengan TPS-TPS rawan aman, rawan 1, rawan 2. Yang aman ada 65.000 lebih, yang rawan 25.000 lebih, dan yang kita anggap rawan 2 yang perlu atensi khusus di daerah itu sebanyak 7.490, terutama daerah-daerah yang kita anggap satu memang punya sejarah konflik di sana, kemudian pertarungan antara pasangan calon di daerah
di TPS itu cukup keras pendukungnya, terbelah. Kemudian juga kerawanan-kerawanan karena mungkin masalah gangguan separatis dan lain-lain. Kemudian kita juga membuat rencana kontingensi dengan mengedepankan personil BRIMOB sebanyak 41.585. Bila terjadi apa-apa, ada kejadian rusuh, lain-lain, kekuatan inilah yang akan kita gerakkan, didukung oleh kekuatan-kekuatan lain, khususnya adalah rekan-rekan dari TNI. Ini kira-kira sejumlah langkah yang kita lakukan. Di samping itu juga membuat sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu yang meliputi dari Panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan, agar mereka paham dan efektif bekerja, mana yang harus diselesaikan dengan cara mediasi, mana yang harus melalui jalur proses litigasi. MOU sudah kita tanda tangani antara Kapolri dan KPU Pusat, Bawaslu, Kapolri, Jaksa Agung, dan itu sudah di follow up di tingkat bawah masing-masing di semua Polda dan Polres. Alokasi anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 46 dan Permendagri Nomor 44 2015. Alokasi penanganannya berasal dari APBD, prinsipnya. Untuk memenuhi anggaran pengamanan, alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh Pak jajaran meliputi, kita mengusulkan sebanyak 906 miliar lebih. Kemudian yang sudah disetujui oleh, setelah kita rekap dari semua wilayah hingga hari ini, yang sudah confirm adalah 246 miliar. Sedangkan 581 miliar dari kewilayahan Polda-Polda, Polres-Polres melaporkan masih sedang dibahas di tingkat Pemda dan DPRD masing-masing. Dan kemudian yang sudah confirm tidak disetujui sebanyak sekitar 79 miliar. Nah, ini nanti akan dibicarakan. Untuk itu mungkin worst scenario kita akan lakukan penghematan di berbagai lini dengan tidak mengurangi kualitas pengamanan. Nah, ini yang mungkin nanti mohon bantuan dari semua pihak, termasuk Bapak Pimpinan dan Komisi 3, karena kita sudah memasuki tahapan kampanye. Namun di beberapa wilayah, Aceh, Bang Nasir, kemudian Sumut, Riau, Sumut Bang Nasrul, Jambi, DKI, Jabar, Jatim, NTT, Bang Beni, izin Bang, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Ini mereka mengatakan masih sedang dibahas. Kalau masih sedang, masih mending daripada masih sedang akan dibahas, coba. Ya. Kalau akan belum berarti ini sedang dibahas. Kita memerlukan anggaran yang masih kurang itu sebanyak 581 miliar, tapi sekali lagi inilah akumulasi dari semua wilayah. Jadi ada yang mungkin kurang 2 miliar, kurang 3 miliar begitu. Ini rinciannya kita punya. Ya, mohon nanti berkenan mungkin bisa mengimbau kepada Pemda-Pemda atau melalui Kemendagri. Kami pun sudah menyampaikan ke Kemendagri agar mengeluarkan edaran agar secepat mungkin direalisasi anggarannya, sehingga kita tidak mencari dana talangan ke sana kemari. Kemudian anggaran untuk mengantisipasi kontingensi belum dialokasikan untuk tingkat APBN dan APBD, khususnya pergeseran pasukan dari Mabes ke Polda, Polda ke Polres. Ini juga yang sedang kami berusaha keras meyakinkan. Kadang-kadang masyarakat atau mungkin Pemda berpikir bahwa pengamanan pilkada itulah pengamanan pada saat pencoblosan saja atau di kampanye saja. Padahal perlu ada kegiatan-kegiatan cipta kondisi untuk mendinginkan suasana. Nah, ini terutama juga kontingensi bila terjadi keributan,
kerusuhan misalnya atau potensi kerusuhan, maka perlu dukungan pergerakan pasukan dari Mabes ke Polda, Polda dan Kapolres. Ini memerlukan dukungan anggaran. Memang untuk tingkat Mabes Polri, alhamdulillah kemarin mendapat tambahan anggaran kontingensi sebanyak lebih kurang 90 miliar. Ini untuk sampai dengan akhir tahun sampai Desember ini saja. Tahun depan mungkin sudah masuk di tahun anggaran baru. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi 3 dan Banggar khususnya, karena di tahun depan kontingensi Polri juga dinaikkan.